Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman ketemu lagi ya dengan saya pada semester saat ini ya pada mata kuliah intelijensi buatan. Ya, sebelum mulai dengan ini kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Oke, doa selesai. Suara saya terdengar? Aman, Pak. Oke, sip. Nah, saat ini untuk perkuliahan intelijensi buatan ada beberapa hal yang akan kita sepakati dulu ya selama satu semester ini. Nah, semester ini ketemu pada mata kuliah intelijensi buatan. Apa aja sih atau mata kuliah ini tuh membahas apa gitu ya, mengenai apa dan sebagainya. Nah, ini ada. Oke, kemudian ya kita menggunakan tools apa saja, kemudian media pembelajarannya bagaimana, kemudian nilai gitu ya, nilai apa saja yang dinilai gitu sama saya. Kemudian jadi rekan-rekan tolong persiapkan. Kemudian RPS itu adalah tuntutan kita akan belajar materinya tentang apa saja. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Oke, ini kenalkan dulu ya. Saya Ari Hadi Wibowo. Saya diamanahkan semester ini mengampu mata kuliah intelijensi buatan atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sama aja ya. Nah, saya lebih senangnya sharing gitu ya. Sharing ilmunya tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Nah, akses untuk perkuliahan silakan melalui e-learning ya, e-learning STT Bandung, ACID, bukan yang lain-lain. Untuk absensi dan lain sebagainya silakan, ada materi, ada tugas juga sama, di situ ada. Kemudian untuk media yang lainnya gitu ya, karena kita virtual pada semester ini ya, virtual, jadi kita menggunakan Zoom. Kalau tidak Zoom ya Google Meet gitu ya, sama saja. Nah, jika ada kendala di sistem e-learning, rekan-rekan boleh ke kirim email gitu ya, untuk biasanya sih tugas gitu ya. Ketika tugas ada terkendala sistem atau kuis atau nanti UTS UAS, nah boleh di email gitu ya, mengirim email. Nah, kemudian kita kan ada ya grup kelas ya, grup kelas mata kuliah ini. Nah, bisa juga tuh bertanya langsung, boleh di situ. Kan silahkan aktif di medianya ya, di grup ini, supaya perkuliahannya lebih maksimal gitu ya. Boleh silahkan diskusikan saja, jangan malu-malu ya. Nah, kemudian ini ada tools yang akan kita gunakan selama satu semester ini gitu ya. Pertemuan nanti kita menggunakan prolog gitu ya. Jadi prolog ini bahasa pemrogramannya gitu ya. Kita gunakan toolsnya SWI Prolog. Jadi silahkan persiapkan, silahkan di-download dulu ya SWI Prolognya. Kemudian SWI Prolog ini belajar logik gitu ya. Jadi rekan-rekan boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda misalkannya, atau bahasa daerahnya, silakan nih ketika SWI Prolog ini. Yaitu belajar bagaimana mengasah logika ya, sesuai dengan perintah kalimat pertama, kalimat keduanya apa, logiknya bagaimana gitu ya. Itu untuk SWI Prolog. Nah, kemudian nanti belajar tentang bagaimana tidak hanya
teori, tapi ada prakteknya microcontroller nih ya, tapi tidak mendalam untuk microcontrollernya. Karena ada mata kuliah khusus mengenai microcontroller ya. Ketika microcontroller khusus, nanti mata kuliah khusus microcontroller, ya rekan-rekan akan belajar semua tentang itu ya. Nah, di mata kuliah ini hanya perkenalan saja bagaimana microcontroller gitu ya berperan di pada mata kuliah ini, AI ini ya. Nah, di kecerdasan buatan ini hanya hanya sedikit saja lah ya untuk microcontrollernya. Nanti pengantar IoT, barangkali rekan-rekan ada yang ingin menyelesaikan skripsinya tentang kecerdasan buatan menggunakan microcontroller IoT, ya silakan gitu ya, boleh diperdalam lagi. Nah, boleh. Kemudian ini Laravel ada CI, kode igniter, itu adalah tools nanti ketika rekan-rekan UAS nih ada project UAS. Project UAS-nya sini nih di Laravel dan CI. Boleh salah satunya ya, jangan dua-duanya. Menggunakan framework, jadi tidak natif lagi, silakan belajar Laravel atau CI. Boleh. Versinya mangga, yang terbaru silakan, yang agak lama boleh. Nanti untuk project UAS. Gitu. Ini ada yang ingin ditanyakan, kan? Aman? Dan ditanyakan selanjutnya presentase ya. Nah, presentase nilai mata kuliah ini kecerdasan buatan atau intelijensi buatan ini mata kuliahnya bobotnya 3 SKS, artinya 2,5 jam lah kurang lebih ya, kan selama satu kali pertemuannya. Jadi jumlah kita 14 kali pertemuan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih di situ ya. Kemudian absensi, ini absensi ini mutlak oleh akademik ya, diatur sebanyak 15%. Jadi ketika rekan-rekan full 14 kali pertemuan, nilainya 15 gitu ya. Nah, untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS ini adalah yang bisa diusahakan oleh rekan-rekan, ya, dimaksimalkan. Untuk tugasnya, presentasinya 25%, untuk kuis 15%, untuk UTS 20%, untuk UAS 25%. Ya, nah kemudian tadi tugas itu bisa dikirimkan lewat sistem. Jika sistemnya bermasalah bisa lewat yang lain, boleh lewat email ataupun di WhatsApp gitu ya, boleh. Kemudian untuk kuis ini sifatnya dadakan, jadi saya tidak akan memberitahu kapan waktunya kuis, misalkan kuis ya, sifatnya dadakan gitu ya. Kemudian UTS gitu ya. UTS ini sifatnya tes ya, jadi ya harus dikerjakan, harus ikut gitu ya. Kemudian nah ini UAS, ketika UAS itu adalah project ya, yang tadi project AI atau intelijensi buatan ini hasil akhirnya adalah sebuah project per kelompok, satu kelompoknya maksimal 2 orang saja gitu ya, tidak banyak-banyak. Nah jadi UTS-nya masih mengerjakan soal seperti biasa. Dan ketika UAS adalah membuat sebuah project yang nanti akan dipresentasikan ya. Itu yang akan kita pilih. Dan seperti nilainya, barangkali ada yang keberatan, tidak ada, aman ya. Oke, kemudian apa saja sih ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari selama perkuliahan 14 semester ini. Nah, saya sudah dibagi ini ada 14, dari 1 sampai 14 gitu ya. Pertama adalah ya pengenalan dulu ya, pengenalan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu apa gitu ya. Kita buat sistem atau mesin gitu ya menjadi cerdas ya. Kalau saat ini kan ya gitu-gitu aja gitu. Bisa
ya bisa dikatakan cerdas gitu. Kita akan menanamkan sesuatu gitu ya, misalnya program gitu ya, ke dalam sistem, ke dalam mesin, sehingga mesin itu dapat dikatakan cerdas gitu ya oleh manusia. Kemudian, nah ini ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang pertama ini akan menyelesaikan masalah tersebut melalui proses pencarian. Jadi bagaimana proses pencarian ini ya? Ini ada jenis-jenisnya. Kalau misalkan kita mencari, biasanya kalau kita mencari sesuatu biasanya lupa ya. Misalkan ketika kita berangkat mau ke kampus, sepeda motornya di mana gitu, nah atau dompetnya atau handphonenya gitu. Oh kok nggak ada, nah kan kita mencari gitu ya, proses pencarian. Pencariannya kemana? Biasanya kita mengingat-ingat ya kalau kita nih ingat-ingat apa sih tadi di mana sih gitu ya. Oh handphone kita misalnya atau kunci motor di mana ya, atau terakhir kali ya, digunakan kapan. Ya, biasanya dicari-cari biasanya ada di sini tempat ini gitu ya, dicari-cari kita ketemu. Nah kurang lebih penyelesaian masalah melalui proses pencarian itu seperti nah, kita siap mengingat-ingat apakah mesin juga sama, tapi ada cara ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah selanjutnya gitu ya, dengan cara pencariannya heuristik. Heuristik itu tersusun gitu ya. Mana nih caranya? Nah, ada gitu ya. Akan dibahas pada pertemuan ketiga. Dan yang pertemuan keempatnya adalah pengetahuan dan penalaran. Yang pertama, pengetahuan dan penalaran. Ada agen yang namanya agen logika. Jadi, apakah menggunakan waktu tadi ya? Nah, di sini nih. Nah, nih caranya membuat perintah-perintah olah-olah bisa menjawab, bisa berinteraksi dengan kita ya. Itu pengetahuan dan penalaran. Kemudian dan penalaran selanjutnya adalah logika orde pertama. Gitu ya. Nah, ini ada logika orde pertama apa ya? Nanti di pertemuan kelima. Jadi rekan boleh tuh cari-cari dulu ya referensinya. Nah, kemudian pengetahuan yang ketiga adalah representasi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sudah didapat atau yang ada saat ini kita representasi, artinya disajikan ulang, gitu ya. Disajikan ulang untuk apa ya? Untuk kepentingan pengetahuan juga ya. Misalkan ada seorang profesor atau seorang ilmuwan tertentu, gitu ya, yang ilmunya jarang, nah, kita representasikan ulang supaya apa ya, supaya generasi sekarang atau generasi berikutnya itu tahu jadi representasi pengetahuan oh ternyata bisa dipelajari karena misalkan seseorang tersebut ilmuwan tersebut sudah meninggal kita nggak bisa lagi tanya-tanya ya ketika kita representasikan ulang representasi pengetahuannya maka akan bisa dipelajari lagi oleh generasi berikutnya. Kemudian pengetahuan mengenai ketidakpastian. Ada pengetahuan dan penalaran, sekarang pengetahuannya itu tentang ketidakpastian. Nah, kalau ketidakpastian itu ya tidak pasti ya. Kenapa ketidakpastian ini menjadi hal yang harus dipelajari, kemudian penalarannya seperti atau kemungkinan ya probabilitas kemungkinan kalau ada apa namanya satu gitu ya logikanya kalau ada kejadian A logikanya gimana gitu misalkan penalaran ketidakpastian apakah pertemuan dua kita masuk atau tidak gitu ya. Nah, kemungkinan
saya masuk atau tidak masuk untuk pertemuan kedua atau pertemuan 5 misalkan ya, seperti apa. Nah, kita bisa hitung probabilitas atau misalkan keuntungan nih penjualan bunga nih itu bisa dikerjakan gitu ya, bisa diselesaikan. Kita bisa hitung. Itu adalah hal-hal yang akan dibahas selama setengah semester. Jadi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 UTS. Nah, UTS-nya yang mengenai ini. Ya. Sampai sini nih, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, silakan. Tidak ada? Masih aman-aman saja? Paling izin Pak, satu hal Boleh, aja sih. silakan. Tapi yang sebelum ini, yang Yang di mana? perkenalan tadi, yang di slide 3 kayaknya. Nah itu kita kan bakal pakai Arduino ya. Nah itu Oke, apakah ya. benar-benar pakai device-nya atau bagaimana ya Pak? Soalnya kan mahal juga. Oke, relatif mahal ya. Kalau harga harga apa namanya relatif lah. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ada uang lebih, boleh silakan. Di kelasnya boleh beli Arduino-nya ya, sekitar 70 ribuan lah. Itu Arduino-nya ya, belum lagi sensor-sensornya. Nah, ya ya, saya lupa nih. Ada lagi nih, ada tambahan gitu ya. Kalau karena kita virtual, jadi saya tidak bisa melihat langsung, gitu ya. Apa namanya? Hasil dari rekan-rekan. Nah, kita bisa pakai nih salah satu tools ya. Oke, baca nggak? Tinkercad. Udah Pak? Nah, jadi ini simulator nih. Simulator, jadi rekan-rekan tidak perlu beli gitu ya, tidak perlu beli untuk Arduino dan sensor-sensor lainnya. Ya, eh, kita digunakan ini Tinkercad. Ya, ya, oke. Lupa saya tadi ya. Kemudian bedanya dengan real gitu ya untuk simulasi ya namanya juga simulator ketika error ya aman-aman saja ya error hanya sudah gitu. Nah ketika punya alatnya sendiri gitu ya barangkali salah memasukkan arus gitu ya kan lumayan tuh namanya barang elektronika pasti ngebulnya gitu barangkali ada yang konslet seperti itu kalau salah jalur misalkan kabel jumpernya tidak pas ya bisa jadi terjadi konslet kalau yang realnya tapi kalau apa namanya menggunakan simulator seperti ini ya aman-aman saja sih paling tidak hanya tidak menyala tidak terkoneksi ya udah selesai gitu ya itu sih feel-nya aja yang berbeda ada lagi. Kira-kira berpengaruh ke nilai nggak Pak ya nanti kayak misal pas ujian praktek ada yang pakai Arduino itunya, ada yang pakai Tinkercad kayak gitu tuh ngaruh nggak sih Pak? Oh tidak Ada tidak yang berpengaruh oke sama saja ya, sama saja untuk nilainya ketika selesai jalan gitu ya pas saya hmm, pakai simulator ya boleh silakan pas saya oke mau cobain langsung ya silakan pas saya mau dua-duanya mau simulator iya langsungnya boleh ya silahkan. Jadi ada kita mencoba dari yang mulai yang sederhana gitu ya hanya kedap-kedip saja blinking biasanya gitu ya atau membuat lampu lalu lintas gitu ya merah kuning udah selesai seperti itu saja sampai dengan penggunaan sensor-sensor yang ada di simulator. oke oke. Berarti itu di RPS yang tadi yang 7 itu kita bakal mencoba ke semuanya itu dari 3 tools yang ini atau nantinya bakal kayak milih kayak misal materi yang Semuanya ketujuh dipakai. misal nanti kita pakainya itu kayak gitu. Enggak, semuanya dipakai. Dipakai. Oh, Kita pakai oke. ya jadi harus sudah ada ya nanti di apa ya pertemuan misalkan pada pertemuan 4 nih kita akan praktek SWI prolog. Nah, pada pertemuan ketiga saya akan kasih tahu lagi, diingatkan lagi pekan depan kita akan menggunakan SWI prolog. Jadi boleh kita Hmm. sama nih gitu controllernya juga karena pakai
simulator gitu ya, ya tidak usah menginstal apa-apa ya. Jadi cukup login aja, sudah selesai. Kemudian, nah kalau yang terakhir nih, yang Laravel atau CI ini pilih ya, jangan dua-duanya. Laravel atau CI, boleh rekan-rekan condongnya kemana silahkan. Laravel dan CI ini digunakan untuk project, ya, diadakan tugas project untuk UAS. Gitu mungkin. Ada lagi? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Tidak ada yang bermasalah. Ini untuk presentasinya aman. Ini standar yang dari kampus ya. Untuk UTS sampai UTS materinya aman. Kurang lebih ini, jadi rekan-rekan boleh cari-cari tahu dulu. Kita diskusikan. Kenapa sih yang ketika saya seringkan mengenai kecerdasan buatan menurut sumber yang saya baca gitu, yang saya ketahui berbeda nih ya, nggak gitu Pak menurut saya. Nah, itu bisa kita diskusikan kira-kira seperti apa hasilnya gitu ya. Bisa aja terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang page mengenai setelah UTS kita ngapain ya. Nah, setelah UTS kita akan belajar mengenai yang lebih dalam ya. Nah, pembelajaran atau learning, bagaimana membuat sistem, bagaimana membuat belajar gitu ya. Nah, ada caranya, yaitu salah satunya menggunakan artificial neural network atau ANN atau jaringan saraf tiruan. Gimana nanti akan dibahas cara-caranya. Ya, biasanya kita bilangnya deep learning gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Kemudian aplikasinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selain ANN atau artificial neural network itu ada algoritma genetika gitu ya. Kemudian ada support vektor mesin. Nah, boleh. Jadi ketiga materi ini akan menjadi proyek untuk UAS. Jadi rekan-rekan nanti pilih salah satu. Saya mau pakai ANN. Nah, silakan. Contoh aplikasinya seperti apa, penggunaannya dan lain sebagainya. Itu mengenai ya. Jadi kita akan belajar 11 gitu ya. Nah, untuk 2 pekan rekan-rekan diberikan proyek untuk diselesaikan ketika pertemuan 14 itu dipresentasikan. RPS-nya, kali ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan didiskusikan. Ada yang sudah belajar tentang deep learning, yang mau mencoba skripsinya tentang deep learning, barangkali tidak hanya yang biasa-biasa aja gitu ya, challenge dirinya ya silakan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Silahkan. Oke, tadi ya CI dan Laravel itu boleh nih kita menggunakan ini nih di pertemuan 9, 10, 11, 12 sampai dengan 14. Jadi setengah semester akan belajar mengenai ya, yang menggunakan framework. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Tidak ada? Untuk awal-awal aman? Kan? Yang aman aja? Izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Gimana, Jang?
Ya, mengenai tadi Pak, kan tadi tuh ada dua ya, ada CI sama Laravel. Nah, terkait Ya, dengan sendiri, eh, kiranya Pak, apa ya, apakah dari kedua framework itu eh, dari masing-masingnya gitu Pak, lebih mudah atau gimana gitu Pak? Jadi oke. dari kesulitan untuk di project itu. Kesulitannya ya, kesulitannya sebenarnya masih sama. Yang pernah menggunakan PHP kan ya, PHP natif, Pernah pakai Pak? ya. Nah, kesulitan nggak? Kesulitan nggak menggunakan PHP natif? Nggak ya? Ada kesulitannya, ada enggaknya. Sama, ini juga ya. Framework dasarnya bahasanya sama ya, PHP. Cuman ya berbeda framework ya berbeda juga ya aturannya ya. Itu saja sih. Gampang kalau apa namanya? Menurut saya sih ya dua-duanya gampang. Jangan berpikir susah dulu ya, yang ya. Tertarik kemana Ujang? Frameworknya? Kalau Laravel atau CI? sejauh ini, kalau untuk CI itu alhamdulillah sudah mengerti gitu Pak. Kalau untuk Laravel mungkin dia mau coba Ya. juga gitu Pak. Oke, nanti ya karena sudah terbiasa menggunakan CI, ya udah nanti project Ujang menggunakan CI aja. Jangan mencoba apa ya? Kalau belajar sih boleh, tapi untuk project ya jangan. Udah pakai CI aja. Oke? Iya baik Pak. Ya, ada lagi mungkin aja atau Nana atau yang lain boleh silakan. Kalau Saya Miss, izin bertanya, Pak. oh boleh deh, Nana dulu Boleh. aja. Kalau barengan siapa duluan? Kang Nana dulu aja. Oke, siap. Oke, terima kasih. Izin Pak, kalau Ya, melihat dari RPS yang tadi Pak kan setiap materinya itu berbeda-beda ya Pak. Nah kemudian dari segi pembobotan tugas itu 25% gitu Pak. Nah pertanyaannya itu dari setiap materi yang setiap pertemuan berbeda itu ada penugasan setiap pertemuan atau seperti apa Pak? Segitu dulu paling Pak. Waduh, ini mau ada langsung ya Pak. Tiap pertemuan ada tugasnya? Ada, tiap pertemuan itu ada tugasnya. Apa kira-kira tugasnya? Tugasnya adalah belajar. Jadi rekan-rekan di sini kan mahasiswa ya. Nah, tugasnya apa? Belajar. Gitu ya. Nah, kalau yang dikumpulkan tiap pertemuan enggak? Enggak, ya tidak setiap pertemuan. Jadi clue-nya adalah yang menggunakan tools gitu ya. Ketika nanti belajar SWI Prolog gitu ya bahasa, nah itu ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan menggunakan tools tersebut. Kemudian nanti kan karena ini project kena lumayan gitu ya, lumayan di akhir agak berat juga, agak besar lah, tidak berat ya. Nah, berarti tugasnya tidak terlalu banyak gitu. Yang dikumpulkan ya. Gitu. Mungkin itu. Nah, Baik Pak. Siap, terima kasih Pak. Cukup dari saya cukup Pak. ada lagi yang lain? Paling saya sih Pak, itu kan tadi ada 4 ya, yang satunya itu milih Laravel sama CI. Nah, kebetulan saya tuh lagi senang banget ke Python gitu Pak. Boleh nggak sih kalau misalnya saya pakai tools lain yang pakai bahasa Python, tapi teorinya ya yang sudah dijelaskan aja gitu. Kayak mungkin pakai Google Colabs atau gimana gitu. Oke, saat ini belum ya, tapi untuk apa namanya tugas karena tidak ditugaskan untuk Python ya, karena terlalu banyak mungkin. Jadi Oke. kan nanti fokusnya tidak fokus gitu ya untuk mempelajari pemrogramannya gitu ya, programming. Oh, Jadi oke. pilih saja ini ya. Tapi kalau untuk Siap. belajar ya boleh, Python mah boleh gitu ya. Oke. Itu aja mungkin. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Di sini jika ada yang ingin masih bertanya lagi, oh iya tadi lupa saya tanyakan, boleh ke email, boleh ke WhatsApp grup gitu ya, di grup kelas kita boleh. Ya, itu aja rekan-rekan. Terima kasih untuk
hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih.